wabarakatuh. Here I'm the representative of Group 7 to open and start this presentation. Let us introduce the members of our group. There are Sastila Suryawijaya, Esa Alvin Aziza, and the last is Pivit Melaniawati. The material is scoring and feedback. Scoring is a result, usually expressed numerically, of a test or examination. In general, score is a numeric value based on the possible points on a test. Di sini maksudnya, penilaian adalah hasil, biasanya dinyatakan secara numerik dari suatu tes ujian. Umumnya, skor dalam nilai numerik berdasarkan kemungkinan poin pada suatu tes. The next is type of scoring. Number 1 is analytic scoring. For classroom instruction, holistic scoring provides little respect into the rather further stage of learning. Sini maksudnya, dalam metode ini keterampilan siswa dievaluasi berdasarkan nilai rinci untuk elemen keterampilan itu, seperti evaluasi keterampilan membaca, seperti keterampilan menulis. Unsur-unsur keterampilan menulis yang dievaluasi adalah kosakata, tata bahasa, dan komposisi atau mekanisme yang berdasarkan subnilai multiple. And number 2 is holistic scoring. Each point on holistic scale is given a systematic set of descriptors, and the result match an overall impression with the descriptor to arrive at a score. Di sini maksudnya, penilaian holistik menghasilkan deskripsi yang lebih umum untuk kategori, tetapi mencakup elemen yang berbeda dari indikasi atau eksplositas keterampilan. Hasilnya biasanya dibuat berdasarkan kelas global seperti A, B, C, A, atau D. Lalu and the last is primary trait scoring. This way of scoring emphasizes the task at hand and assign a score based on the effectiveness of the text achieving that one goal. Di sini maksudnya, penilaian sifat umum, sifat utama jika kelas atau tugas berfokus pada aspek tertentu dari tulisan atau bahasa tertentu, atau dari penggunaan kelompok semantik. Penilaian pelatihan utama kemungkinan instruktur dan siswa untuk memfokuskan umpan balik, revisi, dan perhatian mereka dengan sangat. The next is feedback. What is feedback? Feedback is the teacher behavior to help each student having difficulty learning individually by producing what result students, so that they better master the material present by teacher. Feedback atau biasa kita sebut umpan balik adalah perilaku guru untuk membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan belajar secara individu dengan cara menanggapi hasil kerja siswa sehingga lebih menguasai materi yang disampaikan oleh guru. Jadi, ketika siswa seperti menjawab soal atau menjawab pertanyaan, seorang guru harus memberikan feedback atau umpan balik kepada siswanya untuk menanggapi hasil kerja atau hasil yang diperoleh oleh siswa tersebut. And the next is benefit of feedback. First is encourage students to keep practicing.
The process of providing feedback to students will indirectly inform students that the practice is always unseen and noticed by the teacher. The second is reflects effective teacher behavior in the process. Feedback will only be obtained if the teacher is active during learning activities. And the third is helping students to assess the performance or abilities that cannot see and felt himself. Jadi, benefit of feedback adalah manfaat dari feedback atau umpan balik. Yang pertama adalah membantu siswa atau mendorong siswa untuk terus berlatih. Dan proses ini memberikan umpan balik kepada siswa secara tidak langsung, akan menginformasikan kepada siswa bahwa praktek ketika berlangsung selalu diperhatikan oleh guru. Yang kedua adalah mencerminkan perilaku guru yang efektif. Dalam prosesnya, umpan balik atau feedback hanya akan didapatkan jika guru aktif selama kegiatan pembelajaran. Guru harus selalu memperhatikan siswa, bergerak dan memantau siswa, mengamati setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh setiap siswanya. Jadi gurunya selain siswanya yang harus aktif, gurunya juga harus aktif. Dan yang terakhir adalah membantu siswa untuk menilai kinerja atau kemampuan yang tidak bisa dilihat dan dirasakan oleh diri sendiri. Jadi ini membantu siswa untuk menilai kinerjanya atau kemampuan siswa yang mungkin siswa sendiri itu tidak tahu kalau dia mempunyai kemampuan itu. The next is type of feedback. The first is general and specific feedback. I will explain general feedback first. General feedbacks, for example, relating to general movement, student behavior, or the cloth use. And the specific feedback or special feedback is to contain information which cause students to know what to do and know how students should do the motion assignment correctly and how have to practice. Jadi tipe feedback umpan balik ini ada dua yang akan saya jelaskan, yaitu general and specific. Untuk general sendiri atau umpan balik umum, contohnya itu berkaitan dengan gerakan umum, tingkah laku siswa, atau pakaian yang digunakan siswa. General feedback ini biasanya digunakan guru untuk mendorong siswa terus belajar dan mencoba. Biasanya feedback jenis general ini diungkapkan dengan kata-kata seperti good, nice, great, or amazing. And for specific feedback or special feedback adalah umpan balik khusus atau berisikan informasi yang menyebabkan siswa mengetahui apa yang harus dilakukan dan mengetahui bagaimana seharusnya siswa melakukan tugas gerak dengan benar dan bagaimana harus berlatih. Jadi specific feedback ini digunakan guru untuk membuat siswa mengetahui apa yang harus siswa lakukan dan bagaimana harus terus berlatih jika siswanya gagal atau salah dalam menjawab. Jadi biasanya untuk mengintrospeksi diri sendiri. Maka seperti mengetahui apa yang harus dilakukan, seperti itu. The next is feedback. What is feedback? Feedback is the teacher behavior to help each student having difficulty learning individually by producing what result students. So,
that they better master the material present by teacher. Feedback atau biasa kita sebut umpan balik adalah perilaku guru untuk membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan belajar secara individu dengan cara menanggapi hasil kerja siswa sehingga lebih menguasai materi yang disampaikan oleh guru. Jadi, ketika siswa seperti menjawab soal atau menjawab pertanyaan, seorang guru harus memberikan feedback atau umpan balik kepada siswanya untuk menanggapi hasil kerja atau hasil yang diperoleh oleh siswa tersebut. And the next is benefit of feedback. First is encourage students to keep practicing. The process of providing feedback to students will indirectly inform students that the practice is always on scene and noticed by the teacher. The second is reflects effective teacher behavior in the process. Feedback will only be obtained if the teacher is active during learning activities. And the third is helping students to assess the performance or abilities that cannot see and feel himself. Jadi, benefit of feedback adalah manfaat dari feedback atau umpan balik. Yang pertama adalah membantu siswa atau mendorong siswa untuk terus berlatih, dan proses ini memberikan umpan balik kepada siswa secara tidak langsung akan menginformasikan kepada siswa bahwa praktek ketika berlangsung selalu diperhatikan oleh guru. Yang kedua adalah mencerminkan perilaku guru yang efektif. Dalam prosesnya, umpan balik atau feedback hanya akan didapatkan jika guru aktif selama kegiatan pembelajaran. Guru harus selalu memperhatikan siswa, bergerak dan memantau siswa, mengamati setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh setiap siswanya. Jadi gurunya selain siswanya yang harus aktif, gurunya juga harus aktif. Dan yang terakhir adalah membantu siswa untuk menilai kinerja atau kemampuan yang tidak bisa dilihat dan dirasakan oleh diri sendiri. Jadi ini membantu siswa untuk menilai kinerjanya atau kemampuan siswa yang mungkin siswa sendiri itu tidak tahu kalau dia mempunyai kemampuan itu. The next is type of feedback. The first is general and specific feedback. I will explain general feedback first. General feedback, for example, relating to general movement, student behavior, or the cloth use. And the specific feedback or special feedback is to contain information which cause students to know what to do and know how students should do the motion assignment correctly and how have to practice. Jadi tipe feedback umpan balik ini ada dua ya, yang akan saya jelaskan, yaitu general and specific. Untuk general sendiri atau umpan balik umum, contohnya itu berkaitan dengan gerakan umum, tingkah laku siswa, atau pakaian yang digunakan siswa. General feedback ini biasanya digunakan guru untuk mendorong siswa terus belajar dan mencoba. Biasanya feedback jenis general ini diungkapkan dengan kata-kata seperti good, nice, great, or amazing. And for specific feedback or special feedback adalah umpan balik khusus atau berisikan informasi yang menyebabkan siswa mengetahui apa yang harus dilakukan
dan mengetahui bagaimana seharusnya siswa melakukan tugas gerak dengan benar dan bagaimana harus berlatih. Jadi spesifik feedback ini digunakan guru untuk membuat siswa mengetahui apa yang harus siswa lakukan dan bagaimana harus terus berlatih jika siswanya gagal atau salah dalam menjawab. Jadi biasanya untuk mengintrospeksi diri sendiri. Maka seperti mengetahui apa yang harus dilakukan, seperti itu. The next is congruent feedback. Congruent feedback is feedback that is focused on activities learning that students are studying. Maksudnya adalah umpan balik yang hanya terfokus pada aktivitas belajar yang sedang dilakukan oleh siswa. Misalnya, pada saat siswa belajar footwork di bulu tangkis, umpan balik yang berhubungan dengan footwork itu yang dimaksud congruent feedback. Next is simple feedback. Simple feedback is feedback that is only focused on one component of skill in one moment. Simple feedback usually contain one or two case words that describe the improvement activity and repeated as feedback during learning. Maksudnya adalah simple feedback itu umpan balik yang hanya terfokus pada satu komponen dalam satu saat atau suatu momen. Biasanya itu berisi satu atau dua buah kata kunci yang menggambarkan aktivitas tersebut, yang menyempurnakan dan diulang-ulang sebagai umpan balik dalam suatu feedback tersebut. The next is positive, neutral, and negative feedback. Number 1 is positive feedback. Positive feedback is feedback that is expressed in words good, fun, smart, interesting, and great. Maksudnya adalah umpan balik positif ini adalah umpan balik yang diungkapkan dengan kata-kata bagus, menyenangkan, pintar, menarik, dan hebat. Yang kedua adalah neutral feedback. Neutral feedback is feedback that doesn't refer especially to students who make mistake doing motion text, but in a manner neutral reminds all students who are doing motion text. Maksudnya adalah di neutral feedback ini umpan balik yang tidak menunjukkan secara langsung kepada siswa yang melakukan tugas gerak tersebut, tetapi secara netral mengingatkan kepada seluruh siswa yang sedang melakukan gerak tersebut. Yang terakhir adalah negative feedback. Negative feedback is the opposite of positive feedback, although it is rarer. It is advisable to remember worrying about damaging student. Maksudnya adalah umpan balik negatif ini adalah lawan kata dari umpan balik positif. Meskipun jarang dianjurkan karena mengingat khawatir akan kepercayaan diri seorang siswa, akan merusak kepercayaan diri seorang siswa, tetapi pemberian feedback ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama adalah implisit, yang kedua adalah dengan cara kepada siswa yang sudah diberikan umpan balik tetapi tidak juga mengerti gitu. Yang ketiga adalah pada siswa yang di saat gurunya menjelaskan mereka tidak memperhatikan. I think that's all for our presentation. Jika ada yang perlu ditanyakan, boleh bertanya. I do apologize if I have many mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.